Assalamualaikum teman-teman, di sini aku Ainda Safira ingin menjelaskan serta mempraktikkan bagaimana model pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian atau certainly dengan menggunakan kriteria maksimin, kriteria maximax, dan kriteria minimax regret. Tapi sebelumnya aku ingin menjelaskan definisi keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi, atau pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak. Definisi kondisi di bawah ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan suasana keputusan di mana probabilitas hasil-hasil potensial tak diketahui atau tak diperkirakan. Dalam suasana ketidakpastian, pengambilan keputusan sadar akan hasil-hasil alternatif dalam bermacam-macam peristiwa seperti pada situasi resiko. Namun, pengambilan keputusan tak dapat menetapkan probabilitas peristiwa. Langsung saja masuk ke praktiknya. Contoh studi kasus. Pengambil keputusan memiliki 100.000 untuk diinvestasikan pada salah satu dari 3 rencana investasi, yaitu saham, obligasi, atau menabung. Diasumsikan bahwa pengambil keputusan bersedia menginvestasikan semua dana pada salah satu rencana. Payoff dari ketiga investasi didasarkan pada 3 kondisi ekonomi rencana potensial. Dipercepat, normal, tumbuh lambat. Matriks payoff di situasi keputusan ini dibentuk dengan cara yang sama seperti pada situasi resiko. Mari kita simak tabel keputusan atau decision table. Alternatif investasi ada saham, obligasi, dan tabungan. Kondisi ekonominya ada dipercepat, normal, dan lambat. Alternatif investasi saham di kondisi ekonomi dipercepat 10.000, normal 6.500, dan lambat minus 4.000. Alternatif investasi obligasi, kondisi ekonomi dipercepat 8.000, normal 6.000, dan lambat 1.000. Dan yang terakhir, alternatif investasi tabungan di kondisi ekonomi dipercepat 5.000, normal 5.000, dan lambat 5.000. Dan langsung saja masuk step pertama, yaitu kriteria maksimin. Kriteria yang didapat dari nilai maksimum dari hasil minimum yang didapat pada setiap alternatif. Payoff terkecil dari saham yaitu minus 4.000, payoff terkecil dari obligasi yaitu 1.000, payoff terkecil dari tabungan yaitu 5.000. Maka berdasarkan kriteria maksimin dipilih tabungan karena menghasilkan nilai maksimum dari hasil yang minimum terbesar yaitu sebesar 5.000. Setelah itu masuk ke step 2, kriteria maximax. Kriteria yang memilih nilai maksimum dari hasil yang paling maksimum yang didapat pada setiap alternatif. Payoff maksimum dari saham sebesar 10.000, payoff maksimum obligasi sebesar 8.000, payoff maksimum tabungan sebesar 5.000. Berdasarkan kriteria dipilih adalah saham, karena memberikan nilai maksimum dari nilai hasil yang paling maksimum, yaitu sebesar 10.000. Setelah itu step terakhir, kriteria minimax regret. Kriteria yang memilih nilai resiko paling kecil dari setiap alternatif. Jumlah regret atau opportunity loss ditentukan dengan mengurangkan payoff alternatif itu untuk peristiwa tertentu dari payoff maksimum. Maka payoff tertinggi dari kondisi ekonomi dipercepat yaitu saham dengan sebesar 10.000. Gambaran penyelesaiannya yaitu saham 10.000 dikurang 10.000 sama dengan 0, obligasi 10.000 dikurang 8.000 sama dengan 2.000, tabungan 10.000 dikurang 5.000 sama dengan 5.000. Pada kondisi normal, payoff termaksimum di alternatif saham sebesar 6.500. Maka gambaran penyelesaiannya yaitu saham 6.500 dikurang 6.500 sama dengan 0, obligasi 6.500 dikurang 6.000 sama dengan 500, tabungan 6.500 dikurang 5.000 sama dengan 1.500.000. Payoff maksimum dari kondisi ekonomi lambat ada di alternatif investasi tabungan dengan sebesar 5.000. Maka gambaran penyelesaiannya yaitu saham 5.000 dikurang minus 4.500 sama dengan 9.000, obligasi 5.000 dikurang 1.000 sama dengan 4.000,
tabungan 5.000 dikurang 5.000 sama dengan 0. Setelah itu, matriks regretnya adalah alternatif investasi saham di kondisi ekonomi dipercepat 0, normal 0, dan lambat 9.000. Alternatif investasi obligasi di kondisi dipercepat 2.000, normal 500, dan lambat 4.000. Dan yang terakhir, alternatif investasi dari tabungan di kondisi ekonomi dipercepat sebesar 5, normal 1.500, dan lambat 0. Maka nilai regret minimax untuk setiap alternatif adalah alternatif investasi saham regret maksimumnya 9.000, alternatif investasi obligasi regret maksimumnya 4.000, alternatif investasi tabungan regret maksimumnya 5.000. Berdasarkan kriteria ini yang dipilih adalah obligasi. Karena kriteria regret menghendaki pemilihan alternatif yang minimum dari regret maksimum, yaitu sebesar 4.000. Dari penyelesaian kriteria yang sudah aku jelaskan sebelumnya, maka keputusan yang dibuat pada contoh investasi untuk masing-masing kriteria keputusan dapat diringkas seperti berikut. Jika menggunakan kriteria maksimin, maka keputusannya yaitu investasi saham. Jika menggunakan kriteria maksimax, maka keputusannya investasi tabungan. Jika menggunakan kriteria minimax regret, maka keputusannya investasi obligasi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku jelaskan mengenai pengambilan keputusan menggunakan kriteria maksimax, kriteria maksimin, dan kriteria minimax regret. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.